Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan aku akan pakai request dari subscriber ya, ada request di Instagram. Topik pembahasannya adalah kabar gembira yang akan datang ya. Jadi aku pilih saja itu untuk menjadi topik pilih kartu pembacaan pilih kartu kali ini ya untuk kalian, oke? Ingat, ini adalah general reading, jadi tidak harus resonate atau sesuai dengan situasi semua yang menonton. Ya, itu nggak mungkin. Tidak mungkin semua situasi di luar sana bisa ditampung di sini. Itu nggak mungkin karena di sini hanya ada 3 pilihan ya. Jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas. Ini adalah general reading, fun reading ya. Kalau general reading artinya energinya sangat umum sekali ya. Maksudnya ya energi kolektif gitu. Jadi berusaha mengambil energi banyak orang, tetapi tentu saja tetap tidak mungkin bisa menjangkau semuanya ya. Itu yang harus dipahami. Oke? Jadi kira-kira kabar baik apa yang akan menghampiri kalian? Nah, di sini ada 3 pilihan. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Relax ya, fokus. Kira-kira intuisi kalian menuntun kalian memilih grup mana nih ya. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box, di situ ada timestamp-nya. Kalian bisa langsung menuju ke timestamp pilihan kalian, oke? Baik, di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. Aku beri satu kali lagi ya. Grup 1, grup 2, grup 3. Pilih sesuai dengan intuisi kalian, oke? Langsung saja kita menuju ke grup 1. Hai, grup 1 buat kalian yang memilih Ace of Wands di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Cancer, ada Capricorn, ada Virgo, ada Libra ya. Coba aku cek lagi. Ada Pisces, energi Pisces juga lumayan di sini. Ada Scorpio. Ada Aries. Ada Taurus, Aquarius, ada Leo. Ya, itu yang aku lihat di sini, Sun, Moon, Rising atau Venus. Grup 1 ya, yang memilih Ace of Wands, kira-kira kabar gembira yang kemungkinan akan menghampiri kalian kalau ini resonate ya. Ini dari sudut pandang aku ya. Kebanyakan lebih ke arah yang berhubungan dengan keuangan, karir, atau opportunity dalam hal bisnis ya, pekerjaan ya. Jadi ya hubungannya ke arah keuangan atau finansial ya di sini kemungkinan. Nah, aku melihat di sini kemungkinan grup 1 ya, kebanyakan atau sebagian dari grup 1 di sini sempat merasa situasi keuangan finansial atau pekerjaannya itu stuck gitu ya. Kayak kurang progresif, bisa jadi kayak gitu ya. Tetapi mereka di dalam diri mereka, dalam hati mereka masih punya ambisi dan mereka masih punya semangat gitu loh untuk mengejar ambisi itu. Di sini aku melihat ke depannya ya, energi grup 1 seperti yang dipilih di sini adalah Ace of Wands. Jadi energi yang semangat banget ya, di sini jelas. Ini kelihatan banget. Grup 1 ke depannya itu semangat untuk mendapatkan opportunity itu, mendapatkan kesempatan itu, ya. Dan di sini aku melihat walaupun sempat yang namanya capek atau sempat harapan itu terus terkikis gitu ya, sampai malas berharap gitu kan. Sempat ada seperti itu ya kan, sempat ada kekecewaan, sempat kayak melalui masalah yang sama terus, stuck di situ terus, seperti tidak ada jalan keluar, tidak menemui titik terang untuk keluar dari situasi itu gitu ya. Sempat berada di situasi yang seperti aku sebutkan tadi gitu. Tetapi semangat mereka itu sebenarnya masih naik ke depannya. Aku melihat ke depannya ini mereka masih semangat banget gitu ya. Kayak langsung keluar dari zona itu, zona yang bikin stuck itu. Mereka kayak dapat kekuatan gitu kan. Dan sebenarnya kalau aku lihat di sini mungkin memang tipikal mereka itu punya tipikal yang ambisius juga, dan ya bisa saja mereka down, mereka jatuh gitu ya. Tetapi itu cuma masalah waktu mereka bangkit. Hanya masalah waktu aja, mereka nanti akan bangkit lagi karena memang
tipikalnya ambisius dan sebenarnya cukup percaya diri, orang yang cukup bersemangat gitu loh. Jadi kalau yang aku lihat sih tidak aja, jangan takabur juga sih ya, jangan jumawa juga. Tapi sebenarnya aku mau ngomong gini, tidak ada hal yang benar-benar bisa membunuh harapan mereka, tidak ada hal yang benar-benar bisa menghentikan mereka. Kalau mereka terlihat kayak hilang harapan, menyerah, itu hanya sesaat aja, itu hanya masalah waktu aja. Karena mereka ini memang tipikal orang yang akan sebenarnya kecenderungan bangkit gitu loh, gitu sih. Itu yang aku lihat di sini. Karena tidak semua orang mungkin seperti itu loh ya. Itu ya, itu yang aku baca sih. Tapi balik lagi ya, kita juga nggak boleh jumawa ya. Cuman aku melihatnya memang karakternya ya, semangatnya memang seperti itu gitu. Oke. Ya apalagi kalau memang ini energinya Capricorn gitu kan, terus energinya di sini ada Earth sign juga, ada Virgo gitu ya, ada Libra tadi aku melihat juga, Libra air sign ya. Cuman ya gitulah, intinya aku melihat di sini masih ada semangat untuk berjuang meraih apa yang menjadi ambisinya gitu. Dan gini, aku melihat sebenarnya bisa jadi ya ada godaan, tapi ya godaan itu dari mana saja, kapan saja bisa saja ada gitu ya. Cuman tidak menutup kemungkinan, ya pasti ada lah ya. Kedepannya ini grup 1 apa ya, kayak gimana ya, ini mereka ini ada potensi sebenarnya berada di atas gitu loh. Dan di saat berada di situ atau dihadapkan pada kesempatan untuk menuju ke atas gitu ya, ada godaan yang cukup besar dan menggiurkan ya. Tapi intinya gini lah, ingat bahwa semua hal itu selalu ada konsekuensinya. Tiap langkah itu ada konsekuensinya. Jadi pastikan siap dengan konsekuensinya, atau kalau merasa itu bukan hal yang baik, tidak siap dengan konsekuensinya, lebih baik jangan gitu. Masih ada kesempatan yang lain, pilihan lain yang apa ya, lebih baik lah ya. Maksudnya lebih baik itu ya benar gitu. Benar itu memang relatif sih, cuman apa ya bahasanya, ini soal legal dan ilegal lah misalkan gitu ya. Misalkan ada godaan dan ini menyerempet ke hal-hal yang ilegal gitu ya. Maksudnya kalau nggak siap dengan konsekuensinya, apalagi itu ilegal gitu ya, atau nyerempet gitu, ya pilih, ya udah gitu kan, kuatkan hati, pilih aja, masih ada pilihan yang lain. Pilih yang lain maksudnya ya, bukan pilih yang itu. Ya ini semua kembali sama orangnya sih, tapi pilih yang baik. Yang baik itu pasti bukan yang ilegal itu tadi lah ya, kayak gitu. Ya pilih yang baik gitu aja ya. Seperti itu. Jadi gini sih ya, kalau berbicara soal kedudukan ya, ya hal-hal yang seperti itulah ya, itu sebenarnya tidak ada yang abadi gitu ya. Yang abadi itu sebenarnya yang kekal itu adalah energi gitu kan. Itu sesuai dengan hukum kekekalan energi. Yang kekal itu energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk gitu kan. Seperti itu. Jadi maksudnya ya hidup itu bisa aja sih naik turun gitu kan. Cuman kalau orang itu berusaha berusaha mengikuti suara hatinya ke arah yang dia yakini itu benar gitu ya, walaupun godaan yang lain itu ada ya, menggiurkan, yang bisa membuat dia melesat, tapi hati-hati gitu kan. Karena hal-hal kayak gitu bukan nggak mungkin ya, jatuhnya itu juga parah gitu. Jadi it's okay, maksudnya hidup itu ya bisa saja nggak terus menuju puncak gitu ya. Saat di puncak sama kayak hormon sih, saat di puncak pasti ada waktunya dia turun gitu. Tapi kalau orang itu berusaha jadi orang yang baik lah ya, walaupun nggak sempurna gitu kan, setidaknya dia bisa terlindungi gitu ya. Kan bukan sekedar uang aja gitu kan, uang tapi sewaktu-waktu itu bisa hilang begitu aja dalam jumlah banyak, dan
ya gitulah ya, intinya itu terlalu berbahaya lah ya. Ngerti lah ya, maksudnya aku nggak bilang kalian akan menuju ke hal-hal yang ilegal, nggak juga, tapi kalian bisa jadi ada potensi menuju ke atas nih ya, ada potensi mendapatkan atau dihadapkan pada pilihan yang menggiurkan ya, ada pintu yang sepertinya menjanjikan untuk hidup kalian ke depan atau karir kalian ke depan gitu ya. Cuman maksudnya di balik itu semua kan tetaplah ya ada godaan. Jadi ya hati-hati aja gitu. Seperti itu sih ya. Jadi intinya nggak ada masalah ya. Maksudnya apalah artinya mengejar semua itu ya, tapi itu akan hilang begitu aja, menguap gitu loh ya. Kayak jatuh dari langit ketujuh ke bumi gitu. Ya kan lebih baik kita berusaha stabil ya, walaupun hidup itu ya walaupun orang yang berusaha baik itu juga pasti ada lah ujian dan cobaannya gitu kan. Cuman setidaknya kalau dia berusaha baik, dia itu akan terlindungi dengan sikapnya gitu loh. Jadi gimana ya, dia sendiri berusaha baik, jadi itu yang dia manifestasikan di hidupnya gitu. Jadi ya kebaikannya itu yang sebenarnya melindungi dia, melindungi hidupnya gitu loh. Walaupun gak selalu kalau berbicara materi itu terus menuju puncak gitu ya. Bahkan orang terkaya di dunia aja bisa bisa turun peringkat gitu loh. Jadi bukan sekedar uang aja sih, tapi bagaimana ya kita melindungi diri kita, melindungi hidup kita gitu kan. Tidak harus menuju puncak terus, tapi ya kalau bisa mempertahankan stabil, hidup damai, ya itu kayaknya jauh lebih baik sih sebenarnya ya, daripada kayak terus merasa kurang ya, terus berambisi mengejar apa ya, kesempatan tapi udah kayak nggak melihat kode etik gitu loh. Dan ya itu cuman masalah waktu gitu loh ya, karena balik lagi apa yang kita lakukan ya semua itu ada konsekuensi, tiap langkah itu ada konsekuensinya gitu. Jadi cara kita menjaga diri kita, melindungi kita, hidup kita ya dengan berusaha aja memilih jalan yang baik gitu kan. Ya itu yang bisa aku sampaikan di sini, sorry ya. Tapi kalian itu kayak ini nggak harus dalam waktu beberapa bulan sih, bisa juga 1 tahun, dan ini sedang berjalan bisa. Tapi aku melihat kayak ada karma baik sebenarnya ya, karma baik, atau ini sebenarnya manifestasi kalian yang terrealisasikan pada akhirnya. Apa yang berusaha kalian manifestasikan akhirnya terrealisasikan gitu loh. Ini kemungkinan lebih ke arah tadi seperti yang aku bilang, kesuksesan gitu ya. Itu sih ya, jadi itu kemungkinan ya, kebanyakan soal karir sih, keuangan, tetapi mungkin ada juga sih sebenarnya soal romance gitu kan. Bisa juga ada ya soal romance. Bisa jadi apa ya, kayak ada orang yang datang dan orang ini tampak menjanjikan, atau ada pilihan lah ya gitu. Tapi apakah benar itu adalah pilihan yang terbaik? Nah, itu kembali lagi pada kalian yang tahu situasinya gitu kan. Tapi pokoknya di sini kayak ada pesan berhati-hati gitu. Berhati-hati. Seperti itu. Karena ya gitu deh. Karena apa yang terlihat mengkilap itu tahu-tahu zong kan bisa aja gitu kan. Sorry. Seperti itu. Jadi waspada ya. Terus ya di sini aku juga menangkap pesan kalian itu sudah melalui masa yang agak gak jelas dan berat itu lumayan lama. Nah, bisa jadi dalam waktu 1 tahun kalian mulai kayak dalam waktu 1 tahun ya, bisa jadi, balik lagi tiap orang waktu itu bisa berbeda-beda ya. Tapi bisa jadi kalian itu mendapatkan perubahan situasi gitu loh di hidup kalian gitu. Jadi kayak ya roda itu berputar, tapi kan bukan berarti diem aja terus ya berlalu begitu saja, sebentar, hanya terlalu sebentar dan tidak bisa kayak ya memang sih tidak semua hal bisa kita kendalikan gitu, tapi kan ya kita berusaha aja gitu kan, berusaha yang terbaik gitu lah ya. Cuman aku melihat di sini ada perputaran ya. Saatnya kalian itu menuju ke atas kalau aku lihat gitu.
Seperti itu. Dan pesan lainnya adalah di sini aku melihat ada kekecewaan ya. Mungkin ada yang terlalu berekspektasi pada orang lain, terus akhirnya dia kecewa. Kemudian ada pesan juga untuk mencintai dirinya ya, untuk untuk mencintai dirinya lah ya. Karena kalau dia belum mencintai dirinya ya gimana ya, dia mau berbicara mau mencintai orang lain gitu ya. Ada pesan ini sih sebenarnya ya. Seseorang yang selalu ada di setiap langkah kehidupanmu adalah dirimu sendiri. Cintai dirimu karena dia yang selalu ada untuk kau andalkan. Dia yang memiliki peran besar bagaimana jalannya hidupmu gitu. Ya, terus di sini nah ini kayaknya berkaitan ya. Jadi yang satu disuruh jangan lupa self love ya. Kemudian yang satu ini lebih ke pesannya ya. Pesannya menjauh dari hal-hal yang sifatnya terasa toksik aja gitu. Ingat ya, kalau aku berbicara toksik itu tidak berlaku untuk semuanya. Jadi misalkan A ini aku merasa A ini energinya buat aku nggak enak gitu, toksik gitu. Gimana ya, kalau kita bertemu itu kayaknya jadinya toksik gitu loh. Jadi mungkin reaksinya kayak gitu. Tapi kan bukan berarti kalau aku sama yang lain itu akan seperti itu, atau A sama yang lain akan seperti itu. Jadi balik lagi, ini kalian yang tahu ya. Ini nggak harus dia baik, gue nggak baik, atau sebaliknya gue baik dia nggak baik ya. Tapi ya kalau merasa hal itu udah nggak sehat gitu ya, tidak ada benefitnya juga, ya sudah gitu ya, jalani aja hidup masing-masing, jaga jarak gitu. Mungkin itu bisa jadi pilihan gitu ya. Tapi di sini intinya selalu menjauh dari apapun atau siapapun yang memberi energi yang rasanya nggak enak gitu loh ya gitu. Oke. Itu yang bisa aku dapatkan di sini. So good luck buat grup 1. Jangan lupa like dan share. Like dan share, terserah sih, mau like boleh, nggak juga nggak ada masalah gitu kan. Ya semoga yang baik tadi bisa terrealisasikan ya, dan kita bisa ketemu lagi di video lainnya. Nggak, maksudnya terrealisasikan atau tidak, semoga kita bisa bertemu lagi ya di video lainnya. Jadi aku bikin video lagi gitu loh maksudnya. Oke. Good luck buat grup 1 yang memilih Ace of Wands. Kita ya bye-bye lah. Kita ketemu lagi di lain waktu. Dah. Hai grup 2, buat kalian yang memilih Two of Wands di sini ya, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ada Cancer ya, kemudian ada Taurus, Aquarius, Leo, Scorpio, Pisces, Virgo ya, Aries. Yaitu yang terlihat di sini ya, Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke, grup 2 yang memilih Two of Wands, kira-kira kabar gembira yang akan datang menghampiri kalian ya. Di sini kalau aku lihat sih ya, kalau aku lihat itu potensi rekonsiliasi. Jadi kalau di sini sebagian grup 2 bersedih atau sedang proses move on, proses berusaha berbahagia lagi gitu ya. Jadi kalau habis galau karena hubungannya dengan seseorang ini berakhir gitu kan, mungkin merindukan orang tersebut, merasa sangat terkoneksi dengan orang tersebut, tetapi secara fisik tidak bersama. Ya intinya kayak gitulah ya. Jadi kayak merasa ada bagian dari dirinya atau ada kebahagiaannya yang hilang karena merasa orang itu, hubungan itu adalah sumber kebahagiaannya. Jadi begitu itu tidak ada di hidupnya, dia kayak nggak punya sumber kebahagiaan. Jadi sangat bergantung sekali kebahagiaannya pada orang tersebut gitu ya. Kalau memang kalian ya grup 2 melalui situasi itu, nah di sini aku melihat kabar gembira yang akan datang pada kalian adalah potensi untuk reunian ya, rekonsiliasi, potensi ya. Jadi mau rekonsiliasi atau tidak terserah sih. Tapi aku melihat di sini ada potensi gitu. Itu kabar gembiranya gitu ya. Oke. Nah di sini kalau aku melihat ada yang mau memperbaiki hubungan ya. Intinya kalau aku melihat di energi Page of Pentacles di sini, sebenarnya kayak orang yang biarpun biarpun langkah kecil tapi dia itu punya semangat untuk belajar gitu. Biarpun
biarpun posisinya sekarang itu buat dia jauh dari finish gitulah ya, jauh dari goals, jauh dari tujuannya gitu ya, tapi dia punya semangat untuk belajar gitu. Jadi aku melihatnya di sini kayak Page of Pentacles itu adalah sosok yang dia di kelas gitu kan, kayaknya udah banyak nih yang paham bab tersebut ya, bab pelajaran tersebut, tapi dia masih jauh gitu loh untuk bisa memahami apa yang dijelaskan atau materi dari bab tersebut gitu. Tapi dia kayak nggak menyerah gitu loh ya, kayak berusaha untuk belajar gitu. Maksudnya ada semangat untuk belajar di situ gitu ya. Atau mungkin bisa dilihat kayak orang yang dia posisinya situasi finansial nggak bagus banget gitu ya, tapi dia punya uangnya sedikit. Nah, dia berusaha mencukupkan dirinya dengan uang itu dan berusaha memutar bagaimana dia bisa menghasilkan, entah itu diputar menjadi usaha atau dia berusaha bekerja. Tapi di sini aku nggak melihat kayak orang yang kayak mengemis atau orang yang kayak ingin dikasihani gitu. Aku sih nggak melihat seperti itu gitu ya. Aku melihat di energi Page of Pentacles ini adalah orang yang dia dengan senang hati mau belajar, meskipun dia merasa kayaknya jauh banget ya gue sama yang lainnya, tapi dia ada semangat untuk belajar gitu. Jadi bukan mengasihani dirinya, tapi justru semangat itu sih yang bagus banget gitu ya, yang aku lihat di sini gitu ya. Bukan mengasihani dirinya, tapi justru dia merasa nggak ada masalah dengan itu. Ya biar langkah kecil, yang penting belajar gitu loh. Jadi kan ada orang yang kayaknya mau ke situ masih jauh ya, terus udah nggak semangat duluan gitu kan, mau jalan gitu ya. Tapi ini nggak terlalu mikir tujuannya, tapi mikir belajarnya gitu loh. Yang penting gue belajar dulu gitu, lebih fokus ke belajarnya gitu, daripada kapan nih sampai ke sana gitu loh, kapan nih gue bisa dapat itu gitu, kayak gitu ya. Aku melihatnya ada energi itu di situ, energi semangat untuk belajar gitu, dengan senang hati gitu loh ya, bukan dengan kesedihan. Dan seperti yang aku bilang, kayak energi mengasihani diri gitu, bukan gitu ya. Jadi aku melihat di sini orang ini optimis gitu untuk memperbaiki hubungan, memperbaiki keadaan. Dia semangat ya, apapun air mata yang ada di belakang, kayaknya gimana banget gitu ya bahasanya, tapi maksudnya segala kegagalan atau kekecewaan yang ada di belakang, dia lagi nggak fokus di situ sih, tapi dia kayak optimis banget melihat ke depan dan belajar di situ gitu. Dan ini konteksnya dalam hubungan ya, jadi memperbaiki hubungan. Ya ini bisa aku pahami karena di bawahnya ada Queen of Cups, jadi bisa jadi yang membuat dia atau mereka seperti itu adalah karena rasa cinta dan rasa sayangnya yang tulus. Jadi dia mungkin sudah tersakiti, kecewa, tapi masih oke lah, nggak apa-apa, gue mau belajar gitu. Iya nggak apa-apa, gue akan berusaha lagi. Ya udahlah, yang penting kedepannya gimana gitu lah ya. Intinya di sini kayak orang yang ikhlas banget gitu loh, apapun yang sudah dia terima, yang dia rasakan itu dia kayak ikhlas banget gitu ya. Yang bisa seperti itu sebenarnya kekuatan cinta yang besar sih. Nah ini berarti orang itu punya kekuatan cinta yang besar terhadap orang yang dia maafkan, bisa jadi kayak gitu, seperti itu ya. Tapi apakah dia punya kekuatan cinta yang besar terhadap dirinya? Nah itu jadi pertanyaan nanti gitu ya. Karena ada orang yang lebih mencintai orang lain daripada dirinya gitu ya. Jadi ya aku nggak bilang di sini seperti itu, tapi ada yang seperti itu kan gitu. Cuman intinya sih semangat itu didasarkan karena cinta yang tulus gitu ya. Nah, di sini aku melihat ada yang akan membuat langkah nih ya, keluar dari situasi yang stagnan, tidak kemana-mana dan rasanya memang sudah berakhir. Tapi ada yang ingin berusaha melakukan sesuatu untuk menyambung kembali. Ada yang mau move on lah intinya. Move on di sini maksudnya move on dari situasi itu ya. Kalau sebelumnya berakhir atau stagnan, nah dia mau
mau merubah keadaan itulah ya, ada pergerakan yang ingin dia lakukan gitu. Oke. Nah, apalagi di sini ada Three of Wands ya. Di sini ada Two of Pentacles. Memang sempat ada pertimbangan gitu ya. Apakah kembali sama yang lama atau mencoba membuka hati dan memberikan kesempatan pada yang baru gitu kan. Tapi ini hatinya masih berat pada yang lama sih kalau aku lihat, karena di sini ada Seven of Cups dan di sini ada Three of Pentacles gitu ya. Kayaknya gue nggak bisa bohongi diri deh kalau kayaknya hati gue itu masih ingin mencoba lagi sama yang lama gitu, masih ingin mencoba memperbaiki walaupun ya yang baru itu ada gitu kan, walaupun yang baru itu tampaknya juga baik kayak gitu. Tapi entah ya, di sini kalau aku lihat memang dia punya panggilan jiwa untuk kembali sama orang lama tersebut gitu. Ya oke lah, mungkin ini soul connectionnya sama orang tersebut cukup kuat gitu kan. Ya tapi balik lagi lah, soul connection, spiritual connection, apapun itu gitu kan. Ya pasti ada pelajaran juga kan di situ. Maksudnya itu bukan soal koneksi aja, tapi ada pelajaran lah dari hubungan itu. Dan aku melihatnya ya di sini, setidaknya pelajarannya adalah orang ini harus mencintai dirinya juga, karena ini keluar juga di Oracle ini, Life as We Know It Oracle yang udah aku buka gitu ya. Jadi kartu yang keluar bahkan di bottom of the deck-nya di sini itu kayak memberikan apa ya, konfirmasi terhadap yang tadi aku katakan soal self love. Kalau cintanya terhadap orang lama tersebut kayaknya tidak terbantahkan ya kalau melihat dari Queen of Cups di sini ya. Ya, cinta itu nyata dan kuat, cukup powerful. Tapi apakah dia juga punya cinta yang sama seperti itu terhadap dirinya gitu kan? Oke, nanti kita akan bahas ya. Nah, di sini ada King of Wands, udah jelas ya bahwa ini hanya masalah waktu orang itu akan menghubungi atau mencoba minta maaf atau mencoba untuk membuka komunikasi, melakukan inisiatif itu gitu ya. Entah ini energi grup 2 atau energi orang yang punya situasi dengan grup 2 gitu, orang dari masa lalu ya. Entah ya, karena ini juga general reading dan energinya bisa vice versa. Oke. Apalagi di sini ada Prince of Swords dan di sini ada Ace of Cups, di sini ada Ten of Wands, di sini ada Five of Cups. Ya ampun, ini bottom of the deck-nya nyambung banget, tau gak sih? Ya, Prince of Swords, Ace of Cups. Orang ini udah gak sabar, dia sangat cinta banget ya. Seperti yang aku bilang, di sini ada Queen of Cups, ada Ace of Cups, cintanya itu nyata. Mungkin ini sudah berlarut-larut ya. Jadi kayak dia itu sudah merasa mau meledak gitu loh, rindunya, perasaannya tuh kayak dia udah nggak bisa menyembunyikan ini perasaannya nyata dan dia ingin mengungkapkan ini gitu loh, dia ingin jujur gitu loh, dia kayaknya kejujuran bisa membuat dia bahagia apapun hasilnya gitu loh, tapi setidaknya dengan jujur memberitahu bahwa dia masih mencintai di sini itu membuat dia lebih bahagia dan lega gitu loh. Dan orang ini kayaknya udah siap kalaupun harus melalui konsekuensi yang berat untuk kembali atau putar balik lah ya istilahnya. Orang ini benar-benar sedih banget dan merasa kehilangan. Karena apa? Karena orang yang dia cintai itu, orang dari masa lalu itu ya, itu yang seperti aku bilang tadi sumber kebahagiaannya dan itu menjadi tujuannya. Seakan-akan orang itu, hubungan itu adalah tujuan hidupnya, dimana dia bisa merasa bahagia dan benar-benar merasa bahagia atau hidup dengan orang itu gitu loh, kalau bisa bersama orang itu gitu loh. Aku melihat di sini kayak rasa cinta dan kagum yang besar banget gitu ya, kayak rasa bahagia yang besar banget kalau bisa sama orang itu gitu ya. Di sini ada ya, aku melihat ada energi Libra Sun Moon Rising Venus gitu ya. Sepertinya orang ini sudah menunggu sejak lama. Tadi kan aku udah bilang waktunya berlarut-larut ya, maksudnya hubungan ini berakhir itu udah lama atau stagnan sudah lama gitu ya. Orang ini tuh kayak sebenarnya sudah punya pikiran ini sejak lama untuk kembali, untuk buat langkah ya. Tetapi selalu tertahan langkahnya gitu ya. Dan itu bikin dia selalu gak tenang gitu loh. Dia kayak gimana ya, kayak mau melakukan sesuatu tapi dia menahan itu, gimana ya, ya kayak gitulah rasanya tuh nggak enak gitu loh. Kenapa nggak dilakukan aja kayak gitu. Orang yang tipe kayak gitulah. Misalnya apa ya, mungkin ngerjain PR gitu ya.
gila gue udah lama nih mau ngerjain PR, mau ngerjain tugas tapi nggak ngerjain gitu ya. Dan itu bikin gue jadi nggak tenang gitu loh, overthinking gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Hal yang udah lama ingin dia lakukan, ingin dia realisasikan, ya mungkin dia kayak, ya ini mungkin bisa juga kayak contohnya dia punya janji gitu, dia ingin merealisasikan itu tapi dia menunda terus gitu. Dan itu bikin dia nggak tenang karena dia merasa kayak dia harus melakukan itu gitu loh. Kayak sebenarnya ini bukan hutang juga gitu ya, tapi dia kayak merasa harus membayar itu gitu ya. Bahkan di sini ada The Lovers, ada Gemini Sun Moon Rising Venus ya, ada Libra Sun Moon Rising Venus. Energi Libra kuat di sini. Nah, Three of Pentacles keluar lagi, Five of Wands, Justice. Ya, seperti yang aku bilang tadi, bahkan ada Ten of Wands, di sini ada Five of Wands. Kan aku udah bilang, kalaupun jika kembali itu harus menghadapi konflik yang besar, konsekuensi yang tidak mudah, tantangan yang ya cukup pelik atau besar gitu ya, sulit gitu. Tapi kayaknya orang ini udah siap gitu loh kalau memang harus memperjuangkan itu. Itu yang aku lihat di sini ya. Bisa jadi sebagian dari kalian itu ada kaitannya dengan third party situation gitu, oke? Ya itu yang bisa aku sampaikan di sini. Aku akan coba buka, sebenarnya aku udah buka sih. Aku akan bahas dari Life as We Know It Oracle ya. Udah aku buka sebenarnya ya. Oke, nah pas nih kayaknya. Kebahagiaan dimulai dari mindset seseorang. Bagaimana ia berusaha membahagiakan dirinya dengan afirmasi positif. Pemikiran dan keyakinan positif itu yang membantunya menarik abundance dari semesta gitu ya. Jadi kebahagiaan itu dimulai dari dirimu ya, dari diri sendiri lah ya, intinya bukan dari status ya, maksudnya hubungan single atau punya pasangan gitu kan, bukan juga dengan uang, maksudnya tidak dimulai dengan uang, tidak dimulai dari status, tidak dimulai dari pekerjaan, tetapi dari dirimu, dari diri sendiri ya. Jadi ya iya, karena bahagia itu sebenarnya dari mindset seseorang ya. Dia merasa cukup bahagia nggak dengan apa yang dia miliki gitu kan. Karena kalau dimulai dari hubungan gitu ya misalkan ya, terus dari uang, terus dari pekerjaan, akan selalu ada alasan untuk terus mencari kebahagiaan gitu, ngerti nggak ya? Akan selalu apa ya gitu deh ya. Jadi biasanya akan selalu meningkat gitu loh permintaannya gitu. Jadi entah kapan orang itu akan bahagia karena permintaannya selalu naik kayak gitu. Selalu bertambah gitu. Terkesan bahwa itu syarat dia bahagia gitu. Tapi intinya kalau mau bahagia yang stabil gitu ya, maksudnya yang lebih damai, tenang dan menetap gitu ya, memang dibangunnya dari mindset sih ya. Oke. Nah, ini ada kaitannya juga sama ini ya. Dari bottom of the deck nih ya. Oke, nah balik lagi ya, bahagia itu kembali dari mindset seseorang. Nah di sini pun ada kata-kata bahwa ini benar-benar bergantung dari apa yang kamu pikirkan gitu ya. Terkadang seorang masih bingung dengan apa yang dicari, apa yang menjadi tujuannya dan tentang kebahagiaan baginya. Terkadang untuk mendapatkan semua jawaban itu perlu melalui banyak hal hingga menuntun seseorang pada sebuah mindset tentang kebahagiaannya. Jadi bahagia buat aku itu apa sih ya kan? Bahagia buat kalian itu apa sih gitu. Jadi ya mungkin orang itu harus melalui banyak hal dulu ya untuk bisa sampai ke titik itu gitu. Ternyata setelah dia berputar-putar, oh apa yang dia cari itu ada di depan matanya sendiri gitu. Oke, nah selanjutnya mencintai dirimu itu sebenarnya bukan sebuah kesombongan, keangkuhan gitu ya, tapi itu sebuah kewarasan ya. Wajar, memang kita harus mencintai diri kita juga gitu. Nah ini ada hubungannya dengan yang aku tanyakan tadi. Orang ini sudah tidak diragukan masih mencintai orang dari masa lalunya. Sebesar itu cintanya. Tapi apakah dia punya cinta yang besar juga terhadap dirinya? Itu ada kaitannya dengan kartu ini gitu ya. Jadi ya harus fair lah ya. Boleh mencintai orang lain, ya jelas boleh lah. Tapi sudahkah dia mencintai dirinya gitu? Dengan porsi yang ya maksudnya gimana ya? Ya kalau bisa sih sama ya, maksudnya fair gitu loh ya. Bukan terlalu mengabaikan diri sendiri dan terus kayak mengejar
dan memperjuangkan orang lain kayak gitu. Terus habis itu dia mempertanyakan kok dia nggak bahagia gitu ya. Ya itu kembali ya, dia aja belum mencintai dirinya. Selama dia belum mencintai dirinya, ya dia mau mengejar kebahagiaan di mana gitu kan, kayak gitu. Oke. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa egois karena harus mencintai dirimu. Jangan biarkan orang lain memanipulasi pikiranmu. Apapun yang kamu lakukan tentu tidak harus bertentangan dengan prinsip self-love ya. Ingat, membahagiakan itu tetap relevan lah ya. Maksudnya gini, membahagiakan orang itu baik. Kayak misalkan, oh gue mau membahagiakan dia, ya gue belikan martabak gitu kan, ya itu baik gitu ya. Tapi oh gue mau membahagiakan dia, terus dia mau gue silet-silet tangan gue gitu, ya nggak kayak gitu, itu udah nggak relevan gitu loh. Terus kalau ada orang yang bilang gue bahagia kalau melihat lo terjun ke sumur gitu, terus harus dilakukan hanya untuk membahagiakan orang itu, kan tidak. Jadi itu sudah tidak relevan. Yang relevan aja lah, minta martabak oke gitu ya, nasi goreng oke gitu ya, kayak gitu-gitulah ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk grup 2. Good luck buat kalian. Semoga apa yang menjadi masalah di hidup kalian bisa ketemu gitu loh ya, jawabannya, solusinya, dan masalah itu segera teratasi. Oke, good luck. Kita ketemu lagi di lain waktu di video lainnya. Bye grup 2. Hai grup 3, buat kalian yang memilih Ace of Cups di sini. Wah, kabar gembira apa nih kira-kira yang akan datang menghampiri kalian? Oke. Aku akan sebutkan dulu energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke ya. Scorpio, Aries, Virgo. Wah, energi Aries-nya cukup kuat nih. Libra, Taurus, Leo ya. Capricorn, Pisces. Oke. Ya, itu yang kira-kira ada di sini. Ada Sagittarius juga sih ya, by the way. Oke, Sun, Moon, Rising atau Venus. Ya, grup 3 yang memilih Ace of Cups. Yang kalian pilih juga Ace of Cups. Jadi udah ketebak lah ya, kabar gembira yang akan menghampiri kalian itu apa ya. Ya, berkaitan dengan cinta, komitmen ya. Pertama, ini bisa jadi orang lama ya. Kedua, bisa juga ini sama orang baru. Ingat, ini adalah general reading, tapi aku melihat di sini ada potensi orang lama. Maksudnya ada potensi orang lama datang kembali gitu ya. Tapi kalian bisa memiliki komitmen atau hubungan baru ini sama orang baru atau sama orang lama. Oke, kembali ke orangnya, kembali pada kalian yang menjalani. Nah, di sini aku melihat kalian grup 3 ya, itu sudah melalui masa sudah melalui masa yang nggak enak ya. Apa ya? Intinya ada hal besar yang sudah terjadi di hidup kalian ya, dan itu membawa perubahan yang sangat signifikan dalam hidup kalian gitu ya. Dan hal itu memang bukan hal yang ringan gitu loh, hal yang berat sekali dan sangat menyakitkan, membekas, sebegitu membekasnya sampai hal ini ya menjadi pemicu perubahan yang besar dalam hidup kalian. Tetapi yang aku lihat di sini ya, ini bisa juga apa ya? Setelah itu melalui spiritual awakening juga bisa ya. Jadi, tapi kalau orang sudah melalui itu ya, maksudnya kalau menurut aku ya, intinya ya, mungkin orang lain punya pendapat yang berbeda ya. Tapi kalau orang itu melalui spiritual awakening ya, biasanya sih mereka apa ya? Ya sesudah itu memang lebih spiritual ya, lebih relax gitu ya. Bisa jadi lebih bijaksana. Kalau lebih spiritual itu berarti lebih bijaksana juga, karena spiritual sama kebijaksanaan itu sebenarnya sih berdampingan ya, bisa dibilang sama. Orang yang spiritual biasanya bijaksana gitu. Tapi belum tentu religius itu spiritual. Aku bilang belum tentu ya. Jadi bukan berarti tidak juga, kembali ke orangnya sih sebenarnya. Ya, gimana ya? Kalau aku lihat di sini nih tuh kayak
kayak ini ya, kayak kata-kata untuk G20 ya. Jadi sorry kalau nggak salah gini kan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu kira-kira gitu. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Gitu kan kalau nggak salah ya. Iya, kata-kata itu ya, kalimat itu cocok sepertinya untuk situasi grup 3 di sini. Ya, jadi maksudnya ada kecocokan, ada persamaan, tapi nggak harus benar-benar cocok. Kenapa? Karena mungkin pulihnya tidak cepat atau tidak harus cepat kembali ya, progres masing-masing orang bisa berbeda gitu ya. Tetapi kalau bangkit lebih kuat, iya. Kalau aku lihat di sini. Jadi gini ya, aku melihat kalian itu survive. Emang kenapa kok survive? Emang sakit terus akhirnya sembuh gitu atau gimana gitu? Gini, kalian melalui masa yang sangat ya sebut saja ujian yang besar, ujian yang berat gitu ya, masa yang gak mudah gitu kan, tadi yang udah aku bilang gitu. Dan kalian kalau sudah selesai melalui itu, maksudnya kalian bisa bertahan di situ, keluar dari situ, kalian jadi orang yang kuat gitu loh, dan spiritual gitu. Ya jadi kalau bangkit pasti bisa lebih kuat. Kalau orang itu bisa bangkit, dia akan jadi pribadi yang lebih kuat, itu sudah otomatis. Tapi tidak semua orang bisa bangkit gitu loh ya. Jadi ngerti ya, tidak semua orang bisa bangkit, tidak semua orang bisa survive melalui hal seperti ini. Walaupun yang dilalui itu bisa beda-beda, tapi sama-sama gak enak lah intinya gitu. Karena ya ngerti kan, ujian orang bisa beda-beda, cerita orang beda-beda gitu ya. Terus ya gitu deh ya, drama orang beda-beda gitu kan, seperti itu. Tapi nggak semua orang bisa bangkit ya, nggak semua orang bisa survive. Tapi kalau orang itu bisa bangkit, pasti dia lebih kuat gitu ya. Maksud aku tidak semua bisa survive itu karena ya mohon maaf banget, ada orang yang memutuskan untuk mengakhiri semuanya kayak gitu ya. Mengakhiri, ngerti ya maksudnya, mengakhiri amit-amit ya, maksudnya mengakhiri hidupnya gitu loh. Ada maksudnya yang memilih menyerah lalu mengakhiri semuanya, tanda kutip ya. Ya ada yang seperti itu ya. Jadi ada yang tidak survive gitu. Tapi ya balik lagi, kalau aku lihat di sini sih ini kayaknya cobaannya cenderung ke hubungan ya. Sebagian mungkin bisa jadi hubungan yang berakhir. Tapi ini bukan hal mudah gitu loh buat orang itu gitu. Tapi macam-macam sih, mungkin bukan cuma hubungan aja, bisa jadi ada masalah lagi di aspek hidup yang lain juga bisa gitu loh. Ya bisa lah ya, cuman maksudnya gimana ya. Ngomong-ngomong soal survive ya, aku tadi mau ngomong apa ya jadinya, ya gitu deh ya. Jadi survive, oke, aku ingat aku mau ngomong apa. Jadi ya kalau orang itu bangkit berarti dia survive. Tapi ada juga sih yang bukan berarti dia mengakhiri hidupnya dan menyerah, bukan gitu. Tapi ya memang sampai di situ dia gitu. Waktunya dia sampai di situ, ada juga gitu. Nah, itu maksud aku, hidup orang itu kan macam-macam gitu loh. Tapi kalau aku lihat di sini memang kebanyakan kemungkinan sih ini tentang kayak hubungan gitu, terus ada yang berakhir kayak gitu. Tapi kayaknya mereka melaluinya nggak mudah gitu loh, karena di sini udah ada Ten of Swords, terus habis itu ada The Death gitu kan, ada The Tower gitu. Jadi ya kita nggak mau menyepelekan masalah orang ya, nggak mau juga kayaknya underestimate gitu. Kayaknya lo cuman hubungan aja kok gitu banget. Ya nggak tahu juga ini hubungan kayak gimana, apakah pernikahan terus segala hidupnya langsung berubah gitu, kayak terjatuh gitu kan, dan dia harus memulai dari nol kan, nggak tahu juga apa hubungan yang kayak gimana gitu. Apakah ya balik lagi, nggak bisa underestimate ya, nggak bisa menyepelekan masalah orang. Tapi yang aku lihat di sini memang rasanya itu sesakit itu gitu loh. Ya bisa juga ya, walaupun misalkan belum menikah, tapi dia udah sangat berharap banget sama orang itu, sebesar itu perasaannya. Jadi sedalam itu juga terpuruknya, itu juga bisa sih. Ya intinya sih rasa sakitnya itu dalam kalau aku lihat di sini ya, kayak gitu.
Ya, terus ngomong-ngomong soal survive tadi, ya ada yang mungkin menyerah dan mengakhiri, tapi ada yang dia sebenarnya tidak mengakhiri. Contoh, mohon maaf banget. Contohnya misalkan ada kan di berita itu anak-anak terus kena KDRT gitu. Tapi nggak harus anak-anak ya, mungkin ada juga yang udah dewasa terus kena KDRT, kekerasan, penganiayaan gitu. Nggak harus dalam rumah tangga sih, KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga ya. Bisa juga penganiayaan di luar, bullying di luar. Terus mereka nggak selamat, mereka nggak survive. Nggak survive sih, tapi bukan pilihan mereka gitu loh. Maksudnya bukan mereka mengakhiri dan menyerah lalu mengakhiri dirinya hidupnya, bukan. Tapi mungkin mereka harus berakhir di situ di tangan orang lain, ya kan? Atau mungkin mereka juga sakit keras terus akhirnya ya sampai di situ waktunya gitu kan, hidupnya gitu juga ada. Tapi aku nggak bilang masalahnya ada di sini ya, sorry. Itu contoh gitu loh soal survive dan tidak gitu. Kalau tidak survive bukan berarti mengakhiri sendiri hidupnya, nggak selalu tentang itu sih. Bisa juga memang sudah waktunya, ya tadi bisa sakit atau ya amit-amit berakhir di tangan orang lain kayak gitu. Bisa seperti itu konteksnya gitu loh ya. Tapi bukan berarti itu ada di sini ya. Aku nggak bilang, itu contoh saja, oke? Tapi aku melihat kalian grup 3 itu survive. Kalian bisa bangkit. Kalau bangkit pasti lebih kuat. Pasti itu. Orang yang bisa bangkit itu kekuatannya pasti berbeda dari sebelumnya. Gitu ya. Pasti ada yang bertambah. Di situ adalah kekuatannya. Ya, di sini ada The Emperor. Kalian jadi lebih tough ya. Dan kalian lebih bijaksana banget gitu. Kalian aku melihatnya kayak kalian melepaskan diri dari hal-hal yang benar-benar racun di hidup kalian gitu loh. Kalian berhasil melepaskan itu. Jadi kayak orang yang bisa survive dari cancer gitu loh. Cancer di sini bukan zodiak, tapi kanker beneran, kanker penyakit gitu. Dia benar-benar bisa bersih dari cancer itu. Jadi melepaskan diri dari hidupnya dari cengkraman itu gitu. Aku melihatnya di sini gitu. Kalian grup 3 bisa membuang itu semua dari hidup kalian. Kayak membereskan urusan itu gitu loh. Membayar semuanya dan bebas, free gitu. Kalau aku lihat di Eight of Swords di sini ya. Oke, jadi ya perjalanannya nggak mudah, perjalanan yang panjang, tapi aku melihat kabar gembiranya yaitu ya kalian kayak memulai sebuah hidup yang baru bersama soulmate kalian. Jadi di sini aku melihat lebih ke cinta, persatuan cinta, komitmen, awal kehidupan dan kebahagiaan. Itu yang aku lihat di sini ya. Di situ ada Ace of Pentacles, Three of Wands gitu kan. Bahkan di sini aku melihat banyak sih sebenarnya. Jadi setelah rasa sakit itu, kartunya udah bercampur nih di sini. Oke, perwakilan aja lah ya. Di sini bahkan ada Ace of Cups, di sini ada Ten of Pentacles gitu ya. Bisa jadi ada pernikahan. Tadi kan aku udah bilang komitmen bisa apapun sih, gitu ya. Bisa jadi ada komunikasi yang datang ke arah kalian dan komunikasi itu ya kayak berita gembira gitu loh buat kalian gitu ya. Aku melihat ada perayaan, ada kemenangan gitu kan. Memang progresnya gak cepat, tetapi akhirnya terrealisasikan juga, akhirnya terjadi juga. Itu yang kulihat di sini dari Prince of Pentacles gitu ya. Ya, itu yang kulihat di sini. Jadi kabar gembiranya itu sih sebenarnya. Ada Ten of Pentacles, ada Ace of Cups. Cluenya itu adalah cinta, komitmen, selebrasi, perayaan, pernikahan, kehidupan baru, kebahagiaan lah pokoknya yang aku lihat di sini ya. Itu sih ya. Untuk kalian grup 3 yang kalian pilih juga Ace of Cups di sini. Jadi cinta yang akan datang pada kalian dan menyempurnakan kebahagiaan kalian gitu. Jadi kalian sudah selesai dengan siklus ini, ya udah berarti sudah waktunya kalian berbahagia di situ ya. Bersama cinta kalian, cinta maksudnya soulmate ya gitu. Tapi aku melihat ya di sini ada potensi juga sih sebenarnya orang lama hadir kembali, tapi semua kembali sama kalian ya. Itu yang aku lihat di sini. Oke, kita langsung ke Oracle Cards buatan aku ya. Ya, Oracle Cards buatan aku, Live as We Know It Oracle ya di sini.
Oke, ini juga bisa jadi kesuksesan loh ya. Jadi bukan sekedar cinta, komitmen, kebahagiaan, persatuan, tapi kayak dari situ itu memanifestasikan kesuksesan hidup juga gitu loh. Bisa dalam hal finansial, pekerjaan, keuangan, materi gitu ya. Ya maksudnya kesuksesan hidup itu nggak harus soal materi ya. Kebahagiaan itu juga nggak harus soal materi. Seakan-akan dipikirnya itu wah semuanya harus dengan materi yang berlimpah ruah. Nggak harus kayak gitu sih, tapi kesuksesan hidup di sini kalian bisa membina kehidupan yang bahagia, damai, bisa membangun, misalkan kalian berkeluarga gitu ya, kalian bisa membangun keluarga yang bahagia, yang baik gitu loh ya, kehidupan yang bahagia, benar-benar bahagia, bukan cuma dilihat dari luar, tapi yang kalian rasakan, yang kalian nikmati di dalamnya itu memang kebahagiaan gitu. Jadi tidak hanya semata-mata soal uang kalau berbicara soal kebahagiaan ya. Ini ada pesannya di sini ya. Jadi sukses itu adalah mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi kebahagiaan itu adalah ya memang menginginkan atau berbahagia dengan apa yang sudah dimiliki, yang didapatkan gitu ya. Tidak semua orang yang terlihat sukses merasa bahagia dalam hidupnya. Bisa saja seseorang hanya mengejar setiap hal untuk memenuhi obsesinya atau hasratnya atau desire-nya ya. Berhasil menghidupkan kebahagiaan termasuk sebuah kesuksesan, karena kebahagiaan yang stabil dibangun dari mindset seseorang. Kenapa itu sebuah kesuksesan? Karena orang yang terlihat sukses hidupnya secara materi bukan berarti mereka bahagia juga, ya kan? Buktinya ya mereka bisa juga kayak gitu, tahu sendiri ya. Kayaknya hidupnya sempurna, ternyata dia mengkonsumsi narkoba kayak gitu misalkan. Kelihatannya hidupnya sempurna, barulah tabir itu terbuka dan ya tak ada gading yang tak retak pada akhirnya nanti ya, peribahasanya kayak gitulah kira-kira. Oke, nah selanjutnya. Oke, kamu akan menjadi seperti apa yang kamu yakini, bukan seperti yang kamu inginkan gitu ya. Jadi kalau inginnya itu merah tapi yang dia yakini dirinya pink, ya udah, ya dia memancarkan pink gitu loh. Dia menghadirkan image sebagai pink bukan merah kayak gitu lah. Mungkin seperti itu kira-kira ya. Ini permainan energi sih sebenarnya ya. Tidak penting apa yang orang harapkan dari penilaian orang lain tentang mereka. Iya emang gak penting ya. Gak penting mau berharap penilaian seperti apa sama orang lain, itu gak penting. Tapi mungkin buat sebagian orang itu penting. Padahal sebenarnya juga gak penting. Karena orang bisa aja menilai, tapi bukan berarti dia seperti penilaian orang juga kan gitu. Orang mau menilai baik, tapi kalau dia gak seperti itu, ya tetap aja gak kayak gitu loh. Apalah artinya penilaian orang? Ribet banget. Apalah artinya penilaian orang kalau itu tidak benar-benar dirinya gitulah ya, tidak mencerminkan dirinya gitu. Baik atau buruk ya maksudnya penilaian itu gitu. Ya, kembali ke sini ya. Tidak penting apa yang orang harapkan dari penilaian orang lain tentang mereka. Jika dalam dirinya tidak meyakini itu, hal itu tetap tidak ada dalam dirinya. Begitupun sebaliknya, ya kalau orang bilang jelek tapi kalian merasa cakep, ya udah sih. Pede, confident gitu ya, nyaman sama diri sendiri ya cakep juga gitu. Sebenarnya itu soal selera sih ya, kalau cakep secara fisik ya. Tapi kalau orang itu nyaman sama dirinya, ya dia memancarkan hal lain lebih gitu loh. Kayak gitu deh. Hal yang terpenting adalah apa yang seseorang yakini tentang dirinya. Keyakinan tersebut bisa menjadi sumber kekuatan besar dari dalam diri seseorang untuk mewujudkan imajinasi menjadi realita. Ini kalian pasti paham lah soal ilmu-ilmu macam gini gitu ya, berusaha memanifestasikan itu ke hidup kalian kayak gitu. Oke, jadi itu termanifestasikan kalau aku lihat di sini. Nah, ini ada pesan lagi sih dari bottom of the deck ya. Saat seseorang memiliki pengalaman cukup berat dalam hidupnya, bisa jadi ia memiliki life mission untuk memberikan perspektif tentang itu pada yang lain, bagaimana ia berhasil melaluinya dan tetap berdiri tegak setelahnya. Mengubah sampah menjadi emas. Saat seseorang merasa masa lalu adalah sisa buruk yang tidak ingin ia miliki, mungkin ia harus memproses itu menjadi sesuatu yang berguna baginya dan orang lain.
Ya, karena kita belajar dari orang lain yang sudah melalui itu ya. Beberapa pelajaran itu memang menyakitkan gitu ya. Tapi ya semuanya berharga lah ya intinya. Ya jadi nggak harus kita melalui itu sih. Kita bisa mengambil pelajaran dari orang lain juga gitu kan. Nggak harus semua kita laluin juga kali, males juga. Males juga maksudnya apa ya? Maksudnya jatuh ke lubang itu. Oh, udah ngelihat orang lain jatuh ke lubang itu. Ya kalau suka jatuh ya terserah sih. Cuman tidak harus semua lubang diselami kan. Diselami. Gak harus lah ya. Ya terserah sih kembali ya. Maksudnya tergantung ya itu passionnya apa bukan gitu. Tapi kan lagi gak ngomongin passion yang tidak membicarakan itu ya. Tidak membicarakan passion itu, tidak, konteksnya tidak ke situ gitu loh. Konteksnya ini soal kayak ke hal-hal yang tidak menyenangkan, kegagalan, kekecewaan, atau mungkin bisa juga kesuksesan gitu. Tapi kalau kesuksesan dipelajarin dan untuk dimiliki juga kali ya. Cuman kalau hal-hal yang nggak enak kan untuk dipelajari, dipetik ya, kita meminimalisir untuk tidak ke situ gitu loh. Tapi kalau dari kesuksesan atau kebahagiaan orang ya bukan cuma dipetik, pasti mau direalisasikan juga ya ke hidup kita gitu. Ya gitu ya gitu kira-kira gitu ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di sini. Nah, ini kayaknya ada hubungannya sama kalian karena kalian memilih Ace of Cups. Di sini ada hubungannya sama cinta hubungan. Jadi paslah sama oracle ini ya. Ketika cinta itu nyata, dia akan mencari jalannya sendiri. Jadi seperti air mengalir dan selalu mencari celah. Ya, mencari celah, jadi dia nggak akan stuck terus-terusan di situ, dia akan terus menemukan jalannya ya. Hati selalu menemukan jalannya karena soul connection yang akan menuntunnya gitu. Itu yang kuliah di sini ya. Jadi union dengan soulmate kalian ya, dengan belahan jiwa kalian. Oke, good luck buat grup 3, semoga ya apa yang diharapkan bisa terrealisasikan ya. Oke, itu aja. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 3.